Oke, halo Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak COVID-19 terhadap industri perhotelan Indonesia. Perkenalkan, di kelompok kita ada Gia Kalista, ada Hana Kang, ada saya, Fernando Tanadi, ada Meisa Salsabila, dan ada Intan Rizky Mahanani. Oke, yang pertama itu introduction. Jadi pada tahun 2019, COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian negara, salah satunya di industri pariwisata. Yogyakarta yang merupakan daerah yang kaya akan alam dan wisata kulinernya pun terkena dampak dari PPKM darurat karena adanya larangan kunjungan turis lokal maupun asing. Hotel di Yogyakarta, yaitu Grand Orchid Hotel, Yogyakarta pun menjadi salah satu hotel yang menjadi sepi akan pengunjung karena dampak COVID-19 ini. Kemudian ada company profile. Grand Orchard Hotel ini didirikan pada tahun 2016 dan memiliki cabang di Solo dan di Bali, selain yang di Jogja tadi. Hotel ini bintangnya ada 3, terus berdekatan dengan Bandara Yogyakarta dan tempat wisata seperti Keraton Yogyakarta. Untuk keunggulannya sendiri, kamarnya boleh dihuni lebih dari 2 orang dan menyediakan makanan Indonesia dan internasional. Selanjutnya adalah market analysis dari Grand Orchard Hotel Yogyakarta. Jadi hotel ini menargetkan pasar wisatawan, setelah itu pelaku bisnis, pasar pertemuan dan konferensi, dan pasar pernikahan dan acara khusus. Untuk wisatawan sendiri, hotel ini tuh menawarkan kenyamanan dan fasilitas bagi wisatawan domestik dan internasional yang mengunjungi Yogyakarta untuk mengeksplorasi keindahan budaya, sejarah, dan alamnya. Untuk pelaku bisnis, Grand Orchard Yogyakarta menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai untuk para pelaku bisnis yang datang ke Yogyakarta untuk melakukan rapat, konferensi, atau pertemuan bisnis lainnya. Selanjutnya ada pasar pertemuan dan konferensi. Grand City Yogyakarta ini menjadi tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan, konferensi, atau acara bisnis lainnya dengan fasilitas yang sesuai dan ruang pertemuan yang luas. Pasar pernikahan dan acara khusus di hotel ini menyediakan paket pernikahan dan fasilitas untuk acara khusus seperti perayaan ulang tahun, acara keluarga, atau acara sosial lainnya. Untuk strategi pemasarannya sendiri, dan Yogyakarta menggunakan situs dan web media sosial ini untuk memastikan situs web dan akun media sosialnya itu dikembangkan dengan baik untuk menarik perhatian para wisatawan dan pelanggan potensialnya. Selanjutnya, Grand Orchid Yogyakarta memanfaatkan kemitraan dengan agen perjalanan. Jadi Grand Orchid Yogyakarta bermitra dengan agen perjalanan lokal dan internasional untuk meningkatkan visibilitas hotel di antara wisatawan yang sedang merencanakan perjalanan mereka. Yang ketiga, partisipasi dalam pameran wisata dan bisnis. Dan Orchid Yogyakarta menghadiri pameran wisata dan bisnis untuk mempromosikan layanan hotel kepada audiens yang relevan. Yang keempat, ada kolaborasi dengan perusahaan dan organisasi. Hotel ini membangun hubungan dengan perusahaan dan organisasi lokal untuk menawarkan paket perjalanan bisnis atau mengadakan acara-acara di hotel. Yang terakhir, ada program loyalitas dan diskon. Hotel ini menawarkan program loyalitas dan diskon kepada pelanggan reguler untuk meningkatkan retensi pelanggan dan memperluas bisnis pelanggan. Lalu ada initial strategy and market entry plan. Jadi, analisis SWOT itu digunakan untuk mengembangkan rencana perkembangan strategi pada hotel ini. Yang pertama tuh ada strengths atau kekuatan. Jadi di hotel ini mempunyai fasilitas kamar yang lengkap, lokasinya strategis yang dekat dengan bandara dan tempat wisata seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus hotel ini bekerjasama dengan travel agent lokal dan nasional untuk promosi mereka. Terus pelayanan karyawannya baik. Kemudian ada opportunity atau peluang. Akomodasi jangka panjang, hotel hotel ini dapat melihat sebagai peluang dengan menawarkan paket menginap jangka panjang atau mengubah sebagian ruangan hotel menjadi akomodasi jangka panjang, contohnya seperti apartemen. Yang kedua ada peningkatan kebersihan dan keamanan. Kesadaran akan kebersihan dan keamanan meningkat selama pandemi, menjadi peluang untuk menawarkan layanan atau produk yang fokus pada standar kebersihan yang lebih tinggi dalam industri perhotelan. Dan terakhir adalah penawaran layanan catering dan pengiriman makanan. Banyak restoran yang tutup semenjak pandemi. Hotel dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan layanan catering ataupun pengiriman makanan kepada tamu yang minat. Kemudian untuk menargetkan pasarnya secara efektif dan mengatasi masalah dan tantangan, Green Orchid Hotel dapat melakukan observasi pasar yang berfokus pada yang pertama ada analisis demografis, seperti usia, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan preferensi perjalanan untuk menyesuaikan promosi dan layanan yang disesuaikan. Yang kedua adalah analisis pesaing. Di hotel bisa menganalisis dari pelayanan, strategi harga, dan fasilitas yang diterapkan oleh kompetitor mereka. Yang ketiga ada tren pasar. Jadi hotel dapat menganalisis tren perhotelan lokal dan global, perubahan perilaku perjalanan, destinasi baru, dan fasilitas yang populer. Terus yang terakhir adalah feedback pelanggan. Di sini hotel dapat melakukan survei dan melihat ulasan dan melakukan interaksi langsung untuk meningkatkan kepuasan tamu. Nah, di sini ada simulation process and data collection. Dapat dilihat data keuangan Hotel Grand Orchid Yogyakarta dari 2019 hingga 2023 dan pada 2020 yaitu pada pandemi mengalami penurunan.
Lalu untuk sewa harga kamar di Grand Orchid tersebut, harga yang ditawarkan per kamar itu sekitaran mulai dari 286.000 hingga 443.000, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Bahas data analisis. Hotel Grand Orchid Yogyakarta merupakan hotel bintang 3 yang awalnya memiliki jumlah staf sebanyak 51 orang. Tetapi karena terkena dampak pandemi, mereka mengalami pengurangan karyawan menjadi 17 orang saja. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional. Selain itu, pada dulu mereka dapat menggaji karyawan secara penuh, tetapi saat terkena masa pandemi, mereka tidak dapat menggaji karyawan secara penuh. Selanjutnya, sebelum pandemi, 70-80% kamar hotel ditempati oleh pengunjung setiap harinya. Namun selama pandemi, okupansi kamar turun bahkan hingga 0% sejak tahun 2020. Yang terakhir, sebelum pandemi, diperkirakan pendapatan per bulannya minimal 500 bahkan dapat mencapai 1 miliar. Namun pasca pandemi COVID-19, pendapatan bulanan Grand Orchid Yogyakarta Hotel dapat hanya menjadi 50 juta hingga 100 juta saja. Hal ini tentu saja merupakan penurunan yang sangat signifikan yang dibandingkan bulan-bulan sebelum pandemi. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi. Di sini, Hotel Grand Orchid menawarkan promo yang besar-besaran dengan menawarkan paket pernikahan dengan kapasitas yang jumlah tamunya terbatas. Selain itu, Hotel Grand Orchid Yogyakarta telah memperkenalkan diskon akomodasi hingga 50%. Hotel Grand Orchid Yogyakarta juga menjual paket buka puasa yang menawarkan diskon besar untuk mendorong penduduk setempat untuk membeli. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan bahan makanan sebelum habis masa berlakunya, sehingga diharapkan tidak ada lagi kerugian yang terjadi di dapur. Tetapi, data petugas HRD menunjukkan puluhan bahkan makanan yang dibuang karena sudah kadaluarsa sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap di ruang penyimpanan. Lalu yang kedua, menjamin keamanan tingkat tinggi. Keamanan Hotel Grand Orchid Yogyakarta telah memperoleh sertifikat CHSE dari Kementerian. Sertifikat ini diberikan kepada perusahaan pariwisata, destinasi wisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan mengenai kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, memiliki SOP yang baik. Hotel Grand Orchid Yogyakarta juga telah membuat standar operasional prosedur untuk tamu dan karyawan, termasuk kebersihan dan penyemprotan rutin setiap kamar tamu dan seluruh area hotel pada saat check-in maupun check-out. Hotel Grand Orchid Yogyakarta juga memastikan adanya jeda 2-7 hari antara penggunaan kamar antara satu tamu dengan tamu berikutnya, serta tamu juga tidak boleh menggunakan kamar yang berdekatan secara bersamaan. Dan yang keempat, ada pengukuran suhu. Staf hotel harus mengukur suhu tubuh pada tamu pada saat check-in. Ketika diketahui saat tamu memiliki suhu di atas 37 derajat, maka harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, 5. Menyediakan fasilitas. Hotel wajib menyediakan sabun dan hand sanitizer di wastafel. Dan yang keenam, ada social distancing. Pegawai hotel wajib menjaga jarak dengan tamu saat memberikan pelayan dan selalu memakai masker saat memberikan pelayanan pada tamu. Yang ketujuh, pelayanan yang baik. Restoran hotel dan ruangan konferensi harus ditutup dan makanan para tamu wajib diantar ke kamar. Ada strategi evolution. Strategi yang digunakan Hotel Grand Orchid yaitu memperhatikan fasilitas yang ada di kamar, meningkatkan pelayanan karyawan, meningkatkan pemasaran dan branding. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan strategis itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal yaitu sumber daya yang mencakup tenaga kerja, modal, dan infrastruktur. Kemudian faktor eksternal, kebijakan pemerintah, persaingan, teknologi, dan kondisi pasar. Next. Di sini ada final strategy and performance. Final strategi bisnis dengan melakukan analisis SWOT, yaitu meningkatkan pemasaran menggunakan teknik promosi juga kolaborasi, yaitu dengan seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, Grand Orchid melakukan kolaborasi dengan travel agent yang ada. Lalu pengembangan berkelanjutan seperti CCR, adanya menggunakan teknik evaluasi dan adaptasi. Adalah kesimpulan dari dampak COVID-19 terhadap industri perhotelan di Indonesia, yaitu di Grand Orchid Hotel Yogyakarta. Jadi dampak pandemi pada Grand Orchid yaitu ada penurunan drastis dari pendapatan hotel, banyaknya karyawan yang dirumahkan, dan banyaknya kamar hotel yang tidak terkesan. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada dari PPKM, ada penutupan tempat wisata, dan kekhawatiran masyarakat jika terkena virus COVID-19. Nah, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Hotel Grand Orchid Yogyakarta itu menerapkan protokol kesehatan, menawarkan paket yang menarik, dan bekerja sama dengan perusahaan kita. Selain itu, hotel ini juga menggunakan media digital untuk melakukan pemesanan dan pemasaran hotel. Namun tetap ada kendala yang dialami oleh hotel ini, yaitu strategi yang dilakukan itu masih belum efektif. Nah, saran dari kami adalah yang pertama memaksimalkan penggunaan media digital. Jadi, dapat dilihat di media digitalnya Grand Orchid Hotel ini, mereka masih belum memaksimalkan penggunaannya, seperti feed Instagram-nya yang masih kayak tidak teratur dan di-upload-nya kayak tidak secara berkala. Terus dari Instagram-nya sendiri, di story-nya juga tidak ada yang di-upload, jadi seakan-akan akunnya akun mati atau akun kosong. Terus Grand Orchid Hotel Yogyakarta juga masih belum mempunyai website pribadi. Selain itu, Grand Orchid Yogyakarta juga bisa mengikuti tren yang sedang ramai di industri perhotelan, seperti melakukan inovasi di hotel, terus lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan tamu. Bisa juga Grand Orchid Hotel Yogyakarta meningkatkan kualitas dan layanan fasilitas hotel, seperti meningkatkan kebersihan kamar dan meningkatkan respon FO terhadap keluhan tamu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.